dia sholatnya lupa. Sini, Sirat. Sini orang tuh pengen kangen sama Sirat katanya. Ada tuh. Sirat. Oh bentar ya. Lagi dandan dulu ya. Kita doakan semoga kalian juga termasuk kami selalu diberikan hidayah dan selalu istiqomah ke dalam jalan kebaikan-kebaikan, ke perkara baik, ke semua kebaikan. Sirat, sini. Saudara, kalau kalian ukur sungai, sekalian ukur danau, sepanjang-panjang sungai Musi, bisa kalian ukur? Sepanjang-panjangnya, apalagi ya, sepanjang-panjangnya lautan masih bisa diukur. Tapi nasib orang nggak bisa kita ukur, saudara. Kenapa nggak bisa kita ukur? Mungkin harinya di bawah, mungkin ke depan atau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan bisa jadi derajatnya lebih tinggi dari kita, atau ilmunya, bahkan hartanya. Jadi kita nggak boleh dikit-dikit menghina orang, dikit-dikit mencaci orang, dikit-dikit merendahkan orang. Jangan ya, kita nggak tahu. Sini. Din, kau bakar buhur ya? Betul, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Pakai mic satunya. Din, mic satunya mana, Din? Ada, Bang. Aduh. Sahabat-sahabat Bang SL, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum, siyamana wa siyamakum. Minal aizin, mohon maaf lahir batin jikalau saya selama ini menontonkan sesuatu banyak ada salah maupun itu yang saya rasakan ataupun yang enggak, mohon dimaafkan. Karena semua manusia itu mempunyai yang namanya hilaf, ya, mempunyai yang namanya kesalahan. Kadang kesalahan itu kita bisa merasakannya atau enggak, kadang disengaja atau enggak, pokoknya semuanya mohon dimaafkan. Adapun sahabat-sahabat yang nonton menjelekkan saya, bilang apa aja, udah saya maafkan. Semoga dengan maaf-maafan ini kita diberikan ridho oleh Allah, dijadikan orang-orang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Iyalah, sampaikan apa kebaikan. Masya Allah. Saya bingung menyampaikan kebaikan karena di sini saya yakin penonton-penonton yang ada di sini semuanya adalah penonton-penonton yang baik. Karena selalu mendengarkan tausiah atau mendengarkan nasihat daripada guru besar Sapu Lidi. Masya Allah. Jadi kalau kita menyampaikan kebaikan kepada orang baik, seakan-akan itu sia-sia ya. Karena di channel ini saya tahu channel ini hanya tausiah yang diberikan, bukan selain itu, atau masukan-masukan logika ataupun dalil. Di sini udah orang baik semua. Jadi saya cuma memberikan kata-kata, teruslah menjadi baik, teruslah berjalan di jalan yang baik, teruslah berprasangka dengan baik, teruslah melihat sesuatu yang baik. Insya Allah tidak ada yang datang kecuali itu semuanya kebaikan. Gitu Bang ya. Masya Allah. Apa lagi Bang ini Bang? Insya Allah, amin katanya. Mataan. Ya, teruslah. Orang pada kangen kok. Lanjut. Nih saya serahkan. Harus minta terawat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Bang Esel. Bang Esel ini gak jelas. Masya Allah. Sahabat, saya ditinggal gini nih. Saya baca komentar aja lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Semangat Bang SL, Siroj. Ya semangat, kita harus terus semangat. Sir wala takib, berjalanlah terus, janganlah berhenti. Karena seorang pejuang kalau berhenti kita mati, maka teruskanlah perjuangan tersebut. Biarkan orang-orang yang nyinyir, jadikanlah itu adalah bumbu kalau dimasakan. Dan jadikanlah yang nyinyir itu adalah jadikanlah api yang membakar semangat seorang pejuang. Yang nyinyir itu biasa. Karena orang-orang yang nyinyir itu sebenarnya sedang menaikkan atau menghapus dosa kita, mengomongkan kita menyangka kita gini-gini padahal sangkaan itu tidak ada, maka itu adalah pembersih bagi kita yang dituduhkan kepada kita padahal itu tidak ada. Jadi seperti itulah ya sahabat. Jadi berprasangkalah dengan baik, karena berprasangka dengan baik insya Allah tidak ada yang datang kecuali yang baik. Jadi sahabat. Bang, ke belakang mau? Teruslah. Astaga, makanya ya Pak ini. Astagfirullahaladzim. Ya, terus. Terus apa lagi ini? Kayak tukang parkir ya. Terus katanya, Masya Allah. Saya tadi mau tidur, cuma nggak bisa tidur sahabat. Karena saya takut ketinggalan. Kalau laptop itu suka dengerin di kamar kan. Gitu. Assalamualaikum Bang Siroj, Bang Ilyas. Bang SL, kok musuhnya sekarang enteng-enteng? Oh, itu lebih bahaya, saudara. Enteng dari mana? Itu lebih berbahaya sahabat. Lebih berbahaya sama dukun preman ya. Itu lebih berbahaya. Apa itu? Apa itu? Bang udah salawatan bang? Belum salawat. Saya salawat lah ya, salawat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat apa bang? Salawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah sholawatan, hasil semua tujuan, hilang semua kesusahan, berkah Nabi kita panutan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus bersolawat sahabat. Kita tanamkan solawat dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita, kita udah tidak asing lagi. Allah dan malaikatnya bersolawat. Kenapa kita tidak, sahabat? Dalam salawat itu ada fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Kalau seseorang sudah diberikan rasa nikmat bersolawat, itu dia tidak ada tujuannya kecuali ingin memuliakan baginda Nabi besar Muhammad, gitu sahabat. Saya di sini jadi ceramah gini deket Bang SL, yang Insya Allah. Bang, apa lagi nih bang? Terus apa yang bisa antum berikan ke penonton mungkin bisa dilakukan di rumah, mungkin selama yang mendengar motivasi, mungkin sekarang mungkin lebih ke tausiah. Tausiah, Masya Allah.
Ya sahabat, intinya teruslah pantengin terus channelnya Bang SL, berpikirlah positif. Karena semua yang ditontonkan itu tidak tidak sesuatu yang tidak ada manfaatnya, semuanya ada manfaatnya. Dan kita harus tahu ini ada yang namanya pemahaman-pemahaman yang menyeleweng ini ya, yang kita selalu tontonkan itu sangatlah berbahaya karena dia menyalahkan daripada amalan-amalannya ulama-ulama terdahulu kita, khususnya para wali songo. Saya di sini nggak bisa nyebutin, saya di sini nggak bisa. Saya itu orangnya sebenarnya keras, sahabat. Sebenarnya saya orangnya keras, cuma kita tutupi dulu ya, tutupi dulu. Karena di sini channelnya Bang SL, karena saya tidak bisa berbicara dengan seluas hati yang seluas apa yang ada dalam hati saya. Ya, jadi di sini intinya tonton aja channel Bang SL, di situ insya Allah memberikan edukasi yang bermanfaat, maupun itu dalam agama maupun itu dalam kehidupan. Jadi saya nggak bisa nyebutin siapa pemahaman yang salah, siapa nggak bisa, karena ya terbatas, ini channel orang, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Yang penting tugasnya katanya memberikan perkataan apa aja yang penting itu baik. Kul khairan aw liyasmut, di sini channelnya seperti itu, gitu ya Bang? Mungkin lah. Bicaralah yang baik, atau kalau nggak bisa bicara baik, diam. Insya Allah kamu menjadi orang yang selamat. Kalau tidak bisa berbicara baik, maka diam. Apa itu? Sirat keras senyum. Woi, senyum itu saya di sini. Wah, ini enggak. Ya, kita harus senyum dulu. Kita kadang mencari kebahagiaan itu dulu, ketika kita di zaman dulu, saya mencari kebahagiaan itu dari pujian. Karena setiap orang pasti suka yang namanya dipuji. Tapi ketika saya tahu bahwa pujian itu berbahaya, bahwa pujian itu akan menjadikan kita, kalau kita ibadah, kita dipuji, kita senang dengan pujian tersebut, maka lapurlah ibadah kita. Nah, terus semua kebaikan yang kita lakukan tapi ingin dipuji, maka itu hilanglah semua kebaikan tersebut. Karena akan menjadi bukan karena Allah, karena ingin dipuji atau kenapa lah. Dan saya ketika itu ingin mencari kebahagiaan dengan dipuji. Ternyata itu salah. Dan saya pergi lagi mencari kebahagiaan lewat cacian. Karena dengan dicaci, kita akan menghapus dosa-dosa kita. Enak sebenarnya dicaci sebenarnya. Yang penting kita jangan pernah membuat jalan untuk dicaci, nggak boleh itu. Nggak boleh. Tapi intinya seperti itu. Dulu saya mencari kebahagiaan lewat pujian. Dan saya ternyata itu salah, dan saya mencari kebahagiaan lewat cacian. Karena dengan cacian kita bisa dimaafkan, dihapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil bisa dihapus, bisa diangkat derajat kita. Selagi cacian itu salah, selagi cacian itu nggak benar, gitu kan. Terus ketika saya mencari kebahagiaan lewat cacian, ternyata itu masih salah, sahabat. Karena kenapa? Karena kita tidak boleh menjadikan wasilah ilasar, nggak boleh. Kita mencari sesuatu yang menjadi kita dicaci, nggak boleh. Makanya dari situlah saya mencari kebahagiaan dengan keduanya, dengan cacian dan dengan pujian. Maka dengan itu ternyata disitulah bahagia, sahabat. Paham nggak? Ya seperti itu. Udin, kau di mana? Sinilah gabung bertiga tuh, ha. Assalamualaikum Bang SL, Malang hadir. Waalaikumsalam. Intinya sahabat, saya di sini minal izin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Salam dari Malaysia, Bang Udin. Sini Bang Udin. Nih. Sini kau tuh. Duduk. Ini namanya Udin sedunia. Namanya Saripudin. Nah, ini namanya seremonik.
Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimana ini masih suasana lebaran ya? Ya, seluruh netizen Bang Supridi atau sahabat Sapridi Channel dimanapun berada, walaupun ada di luar negeri ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salah. Terus berikan, katanya kan tadi apa yang dinamakan cinta, itu jelasan di sini lah. Berikan Enggak, tadi kan nanya sama Abang. Oh. Udah dijelasin Bang ya. Ya, terus. Apa ya? Udin banyak tanya aja sekarang mau nanya apa? Tadi kan nanya apakah itu cinta. Udin nanya cinta, nanya cinta. Astagfirullah. Maklum lah Bang, kan baru apa ya Bang Sirot ya? Nggak tahu. Kamu mau nggak cinta kamu itu pada orang yang tepat? Mau lah Bang. Oh, Gimana cintai dulu orang tua. Iya siap. Tadi udah dengar. Cintai dulu Allah, cintai dulu Rasulullah, baru cintailah orang tua, cintai guru-guru. Insya Allah kita ditemukan orang yang memang pantas untuk kita cintai, Udin. Iya betul. Siap. Insya Allah. Insyaallah. Ini saya di sini jadi teringat sama ini Bang. Teringat sama kata-kata daripada guru saya, bahwasannya kalau untuk ini apa, perempuan kalau ingin mencari laki-laki, yang kan katanya kalau mencari laki-laki kan pengen yang baik ya Bang Udin ya. Iya. Maka kan kita susah. Kalau di WA kita laki-laki semuanya pada baik, di Facebook pada baik. Baik semua. Tapi kalau mencari laki-laki yang baik, itu kita lihat sama ibunya. Kalau laki-laki itu baik sama ibunya, pasti baik ke semua perempuan. Gitu aja udah. Maksudnya baik, ya baik. Baik, ingin mencari laki-laki yang baik, maka lihatlah laki-laki tersebut baik atau tidak kepada ibunya. Kalau laki-laki itu baik pada ibunya, maka Berarti laki-laki itu tidak apa, jangan dihiraukan lagi. baik semua ya. Iya, pinang lah. Baik semua ke Iya kan semua gitu. cewek. Berarti Iya kan playboy loh. Bukan playboy, Pak. Baik ke perempuan, bisa menghormati perempuan gitu Bang Udin maksudnya. Cinta itu, Din, gimana ya? Cinta Itu ini kita bentuk. pemberian. Cinta itu adalah sesuatu yang datang tanpa diundang. Sesuatu yang datang tanpa kita harus ciptakan. Tiba-tiba ada rasa cinta. Ah, itulah termasuk apa sih, Rod? Cinta. Dia datang tiba-tiba, bahkan ketika dia pergi sakitnya itu nauzubillah. Nah, tapi jangan sampai salah. Kalau Udin cinta sama perempuan, lalu dia pergi, kau tangisi dia, itu salah Udin. Berarti kata Allah, itu bukan yang terbaik untukmu. Mungkin ada yang lebih baik untukmu di kemudian nanti. Jadi kalau kamu cinta, supaya cinta kamu tidak salah, cintai dulu orang terdekatmu, cintai dulu sesuatu hal yang menurut kamu pantas untuk dicintai, termasuk orang tua. Ini hanya kepada makhluk ya. Iya. Yang jelas kita harus cinta kepada Allah. Ada yang mengatakan cinta, Dek, kenapa? Kau sebetulnya cinta sama abang nih apa sih, Dek? Apa karena abang ganteng? Mudah sekali kadang perempuan. Saya cinta karena Allah. Adek, sudah sholat belum, Dek? Mulai. Dia sendiri nggak sholat. Adek, udah makan belum, Dek? Jangan lupa baca doa. Dia makan nggak pernah doa. Karena sekarang ini agama dijadikan benteng, dijadikan apa ya, termasuk senjata untuk meluluhkan hati perempuan. Ternyata dia sendiri suka maksiat. Nah, jadi jangan sampai kalian terkecoh. Banyak laki-laki sekarang yang apa? Yang suka membawa-bawa agama sehingga ya kita tetap kembali ke kita tadi. Kalau kalian baik, insya Allah akan ditemukan orang baik. Tapi kalau kalian buruk, ya mungkin akan ditemui juga keburukan kepada kalian. Jadi susah bang nemuin orang baik,
maka jadilah orang baik supaya kalian mudah ditemukan orang-orang baik. Pokoknya kayak gitu aja lah. Jadi, Udin mau nanya apa lagi sama si Rod? Enggak. Nanya enggak itu apa? Hidup untuk apa, kata Udin nanya. Tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup itu buka TikTok aja lah, Din, setiap hari. Lihat orang joget-joget. Ya kan? Ya udah, kau cari itu YouTube, kau scroll, semua ada. Kau lihat orang joget, nanti keluar orang joget. Ketika engkau cari lagi musik, keluar semua musik. Kau cari dukun santet, keluar juga nanti ada Safuli dikejar dukun santet. Tinggal kau cari, kau mau kemana? Nanti ada semua di situ. Ya. Tapi kalau kau cari di situ tuntunan hidupmu, kau cari kebaikan di situ, maka keluar pun juga kebaikan. Jadi kalau mau tujuan hidup, semua orang punya tujuan, tetapi kadang beda haluan. Jangan TikTok bang, nggak pun TikTok, enggak, maksudnya bercanda. Udin tiap hari buka TikTok. Jadi intinya kita semua harus bisa menjadi pribadi yang baik lah. Tidak bisa untuk orang lain, untuk keluarga. Ibumu udah nelpon kamu, udah payah sampai ke mana konter ya. Iya. Nanyakan HP-nya rusak. Ternyata pas dicek konter, HP-nya nggak rusak. Tetapi anaknya memang nggak ada yang nelpon. Nah, jangan sampai ibu kita jauh dari kita lupa memberikan kabar. Sampai dia pergi ke tempat konter, katanya HP-nya ini kenapa kok nggak bunyi, biasanya bunyi. Rupanya anaknya memang nggak nelpon. Durhaka kamu hari itu, Din. Dimanapun kau berada, tetap doakan orang tuamu, baik dia masih ada ataupun tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang mengetahui dari apa yang kita tulus untuk melakukan doa tersebut. Misal kita cinta kepada orang tua, maka insya Allah Allah muliakan kita. Gitu. Betul bang, Masya Allah. Iya, jangan 10 anak tidak mampu untuk merawat ibu, sedangkan satu ibu mampu merawat 20 anak. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bisa. Jangan gitu ah. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka, saudara. Ya, sekali-sekali telepon ibu, apa kabar? Ini dedek bayi nelpon ibu. Ibu, dedek bayi sekarang udah besar ibu. Dedek bayi sekarang tadi nangis ibu. Dedek bayi tadi ngencing sendiri ibu. Dedek bayi sekarang tadi makan sendiri ibu. Ujin cubit bang. Walaupun dengan lelucon-lelucon seperti itu, ibu kita senang, ya Allah, nah, dah. Kadang dia juga marah, kesel ya. Tapi kesel itu yang membuat dia senyum ketika dia rindu dengan kita. Jangan nanti, ibu ngapain sih ibu nelpon ah? Ibu ini nggak bisa lihat anak senang. Oh iya maaf nak. Yaudah ya. Nangis saudara. Setetes air matanya jatuh ke bumi ini, maka apapun yang kau lakukan, insya Allah itu tidak akan berkah. Makanya kita harus tetap bahagiakan orang tua, tidak bisa memberikan harta, namun berikanlah ketulusan hati engkau menyayanginya. Tidak mampu kau berikan kebahagiaan, setidaknya kau jangan menyusahkannya, saudara. Ini kau udah susah, orang tuamu, kau narkoba. Udah susah orang tuamu, kau udah merewel-rewel minta belikan HP. Sampai dia ngutang, sampai dia maling, sampai segala macam hanya untuk membahagiakanmu, tapi kau tak tahu diri. Air panas kau siramkan ke wajahnya, air hangat kau siramkan ke wajahnya, minyak panas kau siram ke wajahnya. Luar biasa sekarang banyak sekali orang, ya Allah, nauzubillah min zalik. Jadi kita harus bisa menghargai orang tua kita, selayaknya dia juga pernah muda, saudara. Dia juga kalau tahu bakal hidup susah, dia juga tidak mau hidup, saudara. Kita apakah request dulu, ya Allah saya nanti dilahirkan ke perut orang kaya ya, ke pejabat ya. Kita tidak bisa request kepada Allah. Tetapi apapun yang sudah terjadi, engkau keluar dari rahim mana, engkau keluar dari orang miskin, orang susah, orang kaya, orang berada, orang pejabat, segala macam, terimalah saudara. Maka daripada itu, perjalanan hidup kita jangan sampai kau sia-siakan. Kau tidak bisa seperti dia, setidaknya engkau berbeda daripada dia, tapi engkau orang yang bagi mereka adalah panutannya. Contoh, kau miskin, tetapi engkau tidak pernah mencaci maki orang. Kau pemarah, namun kau tidak pernah lupa bersedekah. Setiap orang itu pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Tetapi jangan sampai kekurangannya sehingga engkau lupa 1000 kali kebaikannya. Jangan sampai 1000 kali berbuat
keburukan kepada orang, hanya satu kebaikan membuat orang lain curiga kepadamu. Jadi serba salah kita hidup di dunia ini, jadilah hidup sesuai dengan hidup. Jadi kita bakal mati. Kalau udah mati nanti udah susah lagi. Kalau udah mati nanti udah nggak ada lagi yang namanya cinta-cinta. Langsung kita disambut dengan apa? Dengan salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini orang nggak percaya saya keras Bang, yang tadi yang komen, masa saya keras kayaknya gitu. Kalau saya keras sahabat, jangan Jadi macam-macam. intinya semangat lah saudara Sapulidi Channel ya. Kalian udah, saya tahu ada orang yang lebih hebat, lebih dewasa, lebih berilmu, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi lagi jabatannya. Beliau masih menyimak video kita. Tapi mereka yang senang dari kita mungkin kesederhanaan kita, kebersamaan kita, saudara. Tidak kita katakan semua yang menonton ini orang yang adalah bodoh, yang menonton ini orang yang mungkin minta mendengar tausiah kita, tidak. Tetapi mungkin ada yang menonton iri dengan keakraban kita. Yang lain mungkin nonton karena senang dengan kesenyuman kita, semangat kita. Jadi semua penonton ini saya yakin orang yang memang mempunyai cara masing-masing dalam menonton dan kesenangan secara berbeda-beda. Ada senang dengan Udin karena Udin ngeyel, ada senang dengan Sirot mungkin karena Sirot murah senyum, senang sama Sapulidi mungkin ketika Sapulidi bilang dedek bayi. Jadi insya Allah saudara, apapun yang mungkin kami lakukan ini, baik buruk itu, insya Allah mudah-mudahan kami tetap semangat, karena bagi kami perjuangan sekarang ini yang bagi kami tidak seberapa dibanding perjuangan daripada wali-wali Allah pada Rasulullah zaman dahulu. Sekarang diciptakan HP untuk menelpon, Sirot di mana, yuk ketemuan. Dulu kalau berdakwah susah, nggak ada HP, datang saja, gitu saudara. Jadi insya Allah semangat sehat selalu. Bahas tentang pengikut Abdul Wahab aja Bang. Nah tanya sama Sirot, Sirot Abdul Wahab mana, Sirot ceritakan. Itu jangan dibahas di sini sahabat. Nanti kalau dibahas di sini takut ada yang kesinggung ya sahabat. Intinya bahayanya pemahaman mereka yang mengaku salaf, bahayanya ada 55 yang kita harus bahas tapi nggak boleh bahas di sinilah ya. Intinya tadi kita meneruskan kata-kata Bang Esal saja, cintailah ibumu katanya begitu kan, karena di dalam ibu itu ada keridhaan Allah. Jika ibu ridho sama kita, maka Allah ridho sama kita juga. Begitu juga kita cinta kepada Rasulullah, maka Allah bakal cinta kepada kita gitu. Jadi cintailah apa yang kamu cintai, cintailah apa yang kamu cinta, karena apapun yang kamu cinta itu akan bersamamu nanti di akhirat ketika kita mati. Ketika kamu mencintai ibu, maka kamu akan selamat. Ketika kamu mencintai maksiat kan banyak, maka kamu akan disamakan, disatukan sama kemaksiatan tersebut. Sepertinya antum sahabat-sahabat suka melakukan dosa apa, terus kita suka, maka kita akan disamakan dengan itu. Jadi almar'u ma'aman ahab, manusia itu akan dikumpulkan sama apa yang dia cinta. Kalau yang dia cinta para ulama, maka para ulama itu para ulama kan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Maka ketika orang soleh tersebut selamat, maka kita akan disamakan dengan orang soleh tersebut, walaupun kita bukan orang soleh. Karena apapun yang kita cinta pasti kita akan dibarengkan, disatukan sama apa yang kita cinta tersebut. Ketika kita sudah meninggal, kita cinta para habaib, kita akan disamakan, dikumpulkan dengan habaib. Kita cinta sama asatid, kita akan dikumpulkan sama mereka. Kita cinta pada alim ulama, kita akan dikumpulkan sama mereka. Maka cukuplah kita yang tidak tahu apa-apa ini, cukuplah mencintai, jangan pernah memaki. Cukup mencintai, insya Allah kamu akan selamat. Insya Allah. Cintalah kebaikan, maka insya Allah kamu disatukan dengan kebaikan tersebut. Kita kan kalau pakai amal kita susah ya Bang. Kita tahajud susah, puasa susah.
Tapi kalau kita punya cinta aja cukup satu, maka insya Allah kita akan Tapi jangan salah, apa yang dicintainya? Dicintainya kebaikan. Cintai pada tempatnya, bencilah pada pada- tempatnya. Iya. Benci kepada yang dilarang Allah, cintai apa yang sudah Yang menjadi. dicinta Allah, yang dicinta Allah, yang disukai Allah. Begitulah sahabat. Tapi bang, saya nggak bisa bang. Kenapa? Saya nggak bisa tinggal sama dia, bang. Saya nggak bisa tinggalkan dia, bang. 4 tahun bang kami jalin hubungan bang. Berusaha saya untuk ikhlaskan untuk meninggalkan dia, namun nggak bisa bang. Gak bisa bang. Ada aja. Saya berdoa bang, berdoa kepada Allah agar dialah jodohku. Merengek-rengek ya kan. Allah pun ketawa lah ya kan, nengoknya ya kan. Kau udah ku bilang, katakan demikian. Nggak boleh pacaran. Kau masih pacaran. Sekarang kau merengek-rengek minta kepadaku. Bahwasanya kau sudah benar. Kau disakiti. Minta tolong kepadaku. Padahal sudah kuberitahu jangan pacaran. Nanti kau akan mengalami apa? Itulah sakit hati. Makanya saudara boleh pacaran langsung ta'aruf. Pacaran setelah menikah kan luar biasa. Jangan nanti. Masya Allah. Nggak bisa sih Roh. Kadang hidup di dunia ini nggak bisa. Iya. Ya. Nggak bisa Setiap jadi. manusia itu kadang cintanya itu Ya, dadakan. kita jangan pernah pacaran. Tapi kalau kita Allah berikan kita anugerah jatuh cinta sama seseorang, ya itu tidak bisa lagi ditolak kecuali kita berusaha untuk menghalalkannya. Jangan pacaran karena cinta itu anugerah sahabat. Jangan sampai bisa cinta sama bini orang. Ya jangan. Nih, nanti bang saya cinta nggak tahu Kalau apakah ini kita cinta anugerah sama bang. cinta sama bini orang bang nih, kita cinta sama bini orang, berarti di situ ada yang salah. Betul. Karena kita satu sering lihat dia, kalau nggak lihat Nggak mungkin. nggak mungkin kita cinta. Maka kita jangan pernah melihat lagi. Kalau sudah tidak melihat tapi tetap cinta, terus meninggal dalam keadaan cinta tersebut, maka matinya akan Syahid. mati syahid. Masya Allah sahabat. Jadi Kalau cinta sekian sama dari laki saya. orang gimana? Sama aja lah. Sama aja. Iya, Ya. Jadi sekian mati dari dalam saya keadaan cinta mati sahabat. syahid. Wal afu minkum. Wassalamualaikum.